Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Wa aidan qala man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa aidan qala man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah al-firdausil a'la. Amin. Para jemaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmat-Nya. Di antaranya kembali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka, bermuajahah di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid, rumah Allah, dengan amalan yang paling utama, yaitu menuntut ilmu, dan dengan keadaan yang diliputi dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka ini merupakan nikmat yang agung, yang besar, yang Allah berikan, anugerahkan untuk kita. Wajib hukumnya atas kita semuanya untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan semoga dengan syukur kita, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, akan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan untuk kita sebagaimana janji sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum jami'an, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana tema yang telah disebutkan oleh panitia kajian, akhir-akhir ini kita baru akan membicarakan tentang memboikot produk-produk non-muslim, wabil khusus spesifik, yaitu produk-produk yang terafiliasi kepada Zionis Yahudi. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar bersama menelaah, memurojaah bagi yang sudah pernah hukum sekitar boikot produk Zionis Yahudi. Ini penting dikarenakan jangan sampai kita itu mengamalkan sesuatu hanya karena ya yang lainnya seperti itu, maka saya juga ikut-ikutan seperti itu. Ini berbahaya. Karena itu Imam Bukhari dia mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum mengamalkan sesuatu. Lianna makana asasuhu al-ilm fahuwa rasihun. Karena sesuatu yang fondasinya itu dulu, maka dia akan sesuatu bakoh, akan kokoh menjulang dunia.
Sebaliknya, bila sesuatu itu dasarnya bukan ilmu, maka sekalipun casingnya nampaknya dia tinggi menjulang, akan tetapi sesungguhnya bangunan tersebut berpotensi untuk roboh, berpotensi untuk hancur dikarenakan fondasi yang tidak kokoh. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau sampai mengatakan al-ilmu la ya'tidu syai', ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun itu. Insyahat niyatuhu, kalau niatnya benar. Maka saya mengajak kepada diri kami pribadi khususnya, untuk umum, untuk jamaah semuanya, sebelum kita menuntut ilmu pada kesempatan yang mulia ini, mari kita ikhlaskan niat kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya, pembahasan pertama yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah boikot adalah bagian dari muamalah, interaksi seseorang dengan orang lain. Dan maka kalau mengatakan boikot kepada produk non-muslim, lebih spesifik, yaitu yang terafiliasi kepada orang-orang Yahudi, maka kita harus meninjau dulu hukum bermuamalah, hukum muamalah termasuk jual beli dengan non-muslim. Hukum asalnya itu apa? Boleh apa tidak? Wah, ini harga tanahnya murah, misalnya ya, ilustrasi murah. Saya cocok, tanahnya luasnya cocok, tempatnya saya juga cocok, harganya saya juga cocok. Saya yang punya non-muslim. Jadi saya tidak jadi apa? Beli misalnya seperti itu. Nah, apa sih di dalam syariat kita, bagaimana sih hukum bermuamalah dengan non-muslim, termasuk jual beli, boleh apa tidak? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, prinsip ahli sunnah wal jamaah itu adalah istadallu tsumma taqatu. Dari apa? Meninjau dalil, baru menyimpulkan hukum, baru meyakini sebuah apa? Hukum. Ya, istadallu tsumma taqatu. Jadi meninjau dalil-dalil yang ada, lalu baru menyimpulkan apa? Hukum, bukan dibalik. Karena terdapat sebagian kelompok mereka punya keyakinan sesuatu, lalu apa? I'taqadu tsumma istadallu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ahli sunnah wal jamaah, istadallu tsumma i'taqadu. Wa ghairihim i'taqadu tsumma istadallu. Adapun yang lainnya, sekalipun dia menyadarkan kepada Islam, terkadang ada yaitu i'taqadu, punya keyakinan tertentu, baru istadallu. Cari-cari apa? Ya, untuk itu suwe-suwe hadir. Jadi ada ini, nah, ini coba carikan dalil. Coba carikan apa? Dalil itu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menyimpulkan hukum muamalah dengan non-muslim, nah kita harus meninjau dalil-dalil yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Yang pertama, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah adalah ummul mukminin, istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertutur, "Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'ahun." Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi ta'aman, yaitu makanan. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya di sini adalah gandum. Ya, maksudnya di sini adalah apa? Gandum. Karena makan pokok ketika itu adalah apa? Gandum. Kan seperti itu. Membeli dari seorang Yahudi gandum atau makanan, warohanahu tir'ahu, dan beliau memberikan jaminan karena itu berupa ya tidak tunai, transaksinya tidak tunai. Maksudnya apa? Pembayarannya adalah bertempo, berjangka. Barangnya diambil oleh Rasulullah, pembayarannya apa?
tertunda, maka beliau memberikan jaminan dir'ahu, yaitu baju perang beliau. Sebelum kita masuk pembahasan, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya seseorang ketika bertransaksi jual beli dengan orang lain tidak tunai. Artinya sini misal saya menjual, kemudian yang membeli itu tidak apa? Tidak tunai di dalam pembayaran, boleh saya meminta apa? Jaminan. Ya, boleh meminta apa? Jaminan. Ya, misalnya tadi Mbok minta tolong saya beli berasnya dengan ya 5 ton. Nanti kalau 2 bulan lagi insya Allah saya bayar yang 5 tersebut. Ya nggak apa-apa, kan masih ponakan saya sendiri. Ya nggak apa-apa, 5 ton. Nanti saya kirim, minta tolong sertifikat tanahmu yang itu titipkan dulu pada saya. Boleh nggak itu? Boleh. Jangan seperti itu, minta jaminan. Ya, tapi ya jangan ketika barang sepele, ya, yuk saya beli gelepungnya 1/4, ya nggak apa-apa, asalkan sertifikatnya tinggal dulu. Ya. Ini Rasulullah direk itu baju perang, baju besinya, dan dulu baju perang itu harganya apa? Mahal. Itu menunjukkan yang beliau beli juga barang yang apa? Gandumnya itu tidak hanya ya sedikit, yang beliau apa? Banyak, untuk mencukupi kebutuhan apa? Keluarga beliau. Nah, seperti itu. Nah, di sini Rasulullah bertransaksi dengan muslim atau non muslim? Non muslim, bahkan lebih spesifik, yaitu yang kita bahas orang apa? Ya, nah, lalu muncul pertanyaan, mengapa kok ini? Kanjeng Nabi ini mengapa kok enggak beli saja dari apa? Dari apa? Sahabat ya, muslim kan? Ngapain kok harus beli dari apa? Orang lain. Kata ahli ilmu, kemungkinannya ada 3, tapi mengerucut pada 2. Yang pertama, Rasulullah ingin menunjukkan bahwasanya bertransaksi, diantaranya jual beli dengan non muslim, dalam kasus ini orang Yahudi, itu hukumnya apa? Boleh, seperti itu. Ya, sehingga nama itu raf'ul haraj, mengangkat haraj, mengangkat perasaan bahwa ini jangan-jangan nggak boleh seperti itu. Ternyata diamalkan Rasulullah, berarti itu apa? Boleh, seperti itu. Ya, dan ini bukan termasuk apa? Loyalitas kepada apa? Mereka. Beli dari orang non muslim, kamu loyal ya sama mereka. Rasulullah beli dari mana? Orang Yahudi. Jadi tidak termasuk bab loyal, tidak loyal. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya adalah Rasulullah apabila membeli dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, karena Rasulullah itu di antara mantu beliau itu orang yang melebihi sejarahnya lebih bergedung. Siapa itu? Utsman bin Affan, ya kan? Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu ya dinikahkan dengan Utsman bin Affan, meninggal dinikahkan dengan putrinya. Oleh karena itu Utsman julukannya Dzulnurain, pemilik 2 cahaya, sama 2 putri baginda Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Utsman bin Affan. Yang meninggal dinikahkan lagi dengan putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Tidak dengan para sahabat, bahkan sohib atau teman akrabnya Kanjeng Nabi. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang beda. Nah, kata para ulama, kemungkinan yang kedua, Nabi itu khawatir. Nabi itu apa? Khawatir kalau nanti beli dari para sahabat, sahabat tidak mau dia apa? Dibayar. Mau dibayar ya? Oh ya. Misalnya beli dari Utsman gitu ya. Kalau mau dibayar kok ya, kalau kita nih sebagai orang sahabat ya, beli apa? Beras murni gitu kan. Misalnya mertua kita gitu ya, kita bakul apa? Beras misalnya. Beli beras murni ya, kita pakai atau tidak? Ya, kemungkinan besar lah tidak kan itu seperti itu. Jadi menurut ahli ilmu, kemungkinan yang kedua, Nabi tidak bertransaksi dengan para sahabat dan yang muslim, ya kan, maksudnya selain non muslim ini kan ada yang muslim yang lain, para sahabat termasuk
mantu beliau, termasuk sahabat beliau yang paling akrab yaitu Abu Bakar, karena khawatir ya nanti jangan-jangan kalau pembayarannya berjangka, bertempo tidak kontan, nanti tidak mau dibayar. Kemungkinan yang ketiga yang terakhir adalah ketika itu mungkin gandum itu tidak ada yang dimiliki oleh para sahabat atau memiliki tidak ada surplus sehingga belinya dari orang mana yang naik. Kemudian riwayat ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain yang kaitannya sama, transaksi dengan non muslim, jual beli. Apa itu? Yaitu riwayat dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman putra Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertutur pun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'a rajulun musyrikun mushlanun tawilun bi ghanamin yasukuha." Ketika kami sedang bersama Rasulullah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki musyrik. Berarti musyrik apa non muslim, Pak? Non muslim. Datang seorang lelaki musyrik, musghanun tawilun, rambutnya panjang. Sifat dari orang tersebut rambutnya panjang, bihon, dia datang membawa kambing yang dia giring, yang dia tuntun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bertanya, sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Bai'an am atiyatan?" Ini dijual atau mau dikasihkan? Kambingmu ini mau dijual atau mau dikasihkan? Qala, si orang musyrik tadi itu menjawablah, bal bai'un, tidak, ini mau saya jual. Fashamu musyatan, maka Nabi pun membeli dari orang tersebut kambing tersebut, dibeli dari dia. Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dua hadis ini cukup bagi kita menunjukkan bahwasanya bertransaksi, hukum asal bertransaksi dengan non muslim itu adalah apa? Boleh mubah, termasuk jual beli selama yang dijual itu masuk kriteria syarat dan rukun jual beli. Barangnya mubah, jual bukan barang apa Pak? Yang haram, ya kan? Barang bisa Bapak diserah maka harganya jelas, barangnya jelas. Nah, selama syarat-syarat yang sudah kita bahas belum terpenuhi, ya maka hukumnya boleh. Itu poin yang pertama, ya. Oleh karena itu sampai Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahih beliau membuat bab khusus ini, transaksi dengan non muslim. Bab asyirah wal bai' ma'al musyrikin wa ahlil harbi. Bab bolehnya jual beli dengan orang musyrik, bahkan dengan orang kafir harbi. Maksudnya orang kafir yang sedang perang dengan apa? Kaum muslimin. Nah itu, ya, itu poin yang pertama. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua setelah kita mengetahui hukum asal transaksi dengan non muslim itu jual beli di antaranya adalah boleh. Poin yang kedua, tidak boleh kita itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Demikian pula tidak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, jadi ini termasuk kekufuran kedua. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl 116, ya, surat An-Nahl ayat 116 berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Janganlah kalian mengatakan di dalam apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian mengatakan kedustaan. Apa dustanya? Ini halal padahal aslinya apa? Haram. Wa hadza haram, dan ini haram padahal aslinya apa tadi? Halal. Litaftaru 'ala Allahi al-kadzib, agar supaya kalian bisa mengada-adakan kedustaan atas nama
nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Surat An-Nahl ayat 116. Ayat di atas jelas sore wadih menerangkan tidak boleh seseorang itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sehingga sampai-sampai Ibnu Qasim di dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Tauhid, beliau mengatakan dalil ayat tersebut menunjukkan ala anna man ata'a ghairallah fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallahu faqad ittakhadahu rabban ma'buda wa ja'alahu lillahi syarika wa dzalika yunafi tauhid. Beliau mengatakan ayat di atas menunjukkan bahwasanya orang yang mentaati selain Allah di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai Rabb, sebagai sembahan yang diibadahi selain Allah, dan dia menjadikannya tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertentangan dengan tauhid, kata beliau. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wal insanu mata halala al haram al mujma'a alaihi aw harrama al halal al mujma'a alaihi aw badala syar'a al mujma'a alaihi kana kafiran murtaddan bittifaq. Seseorang kapanpun dia itu menghalalkan apa yang telah disepakati hal itu haram atau mengharamkan sesuatu yang halal yang sudah disepakati itu halal atau mengganti syariat yang sudah disepakati, maka dia kafir, dia murtad secara kesepakatan para ulama. Alhamdulillah. Jadi poin yang kedua, poin yang pertama tadi apa? Transaksi dengan orang non muslim, hukum asalnya adalah apa? Boleh termasuk jual. Yang kedua, jangan kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan masuk kita kepada pembahasan ini. Lalu bagaimana nasib memboikot apa? Produk orang non muslim, lebih spesifik adalah Zionis orang Yahudi. Perlu kita ketahui dulu boikot yuk kita boikot itu apa? Telo itu tadi. Jangan-jangan boikot nanti tidak tahu apa artinya. Oleh karena itu kami juga mencari artinya. Jangan sampai kita keliru pembahasan itu Boikot di dalam KBBI diartikan apa itu? Bersekongkol, menolak untuk bekerja sama, berurusan dagang, berbicara, ikut serta dan sebagainya. Itu namanya boikot, termasuk apa tadi? Menolak bekerja sama dalam urusan apa tadi? Dagang. Itu namanya boikot seperti itu. Kemudian mencari referensi yang lain, dijelaskan di situ boikot itu adalah tindakan untuk tidak menggunakan, tidak membeli atau tidak berurusan dengan seseorang atau organisasi atau yang lainnya sebagai wujud protes atau sebagai bentuk pemaksa. Jadi tidak mau berurusan, tidak mau membeli dan seterusnya dalam bentuk apa Pak? Sebagai wujud apa tadi? Protes. Nah itu yang akan kita bahas bagaimana hukumnya. Maka setelah kita mengetahui definisinya, masuk yang kedua, hukum memboikot produk orang kafir alias non muslim, lebih spesifik Yahudi itu apa? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Memboikot produk non muslim itu hukum asalnya Bapak transaksi yang mubah, transaksi yang apa Pak? Boleh. Kan boikot itu tadi apa Pak? Tidak mau apa? Beli kan? Itu. Tidak mau apa? Beli. Ini di depan saya apa nih Pak? Hamburger kan? Akhir-akhir
ini dijual. Ada orang menawarkan hamburger. Oh ini agar-agar Pak, agar-agar. Saya nggak mau beli ini, boleh nggak saya? Boleh saja. Apakah saya wajib beli? Tidak. Maka berarti hukum asal tidak mau beli, karena boikot kan di antara makna adalah tidak mau Bapak bertransaksi, tidak mau beli tadi itu. Hukum asalnya adalah Bapak beli. Hal ini berdasarkan kaidah fikih al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dari semua muamalah adalah mubah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Nah, itu hukum asal seperti itu. Karena hukum asalnya boleh, maka dikembalikan kepada apa? Goyah, tujuan, dan dikembalikan kepada maslahat. Karena apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya kan? Wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan utama. Jadi kalau sesuatu yang boleh itu hukum asalnya boleh, nah hukum turunannya itu tergantung dari apa? Satu tujuan, yang kedua masalah. Contoh misalnya beli apa Pak? Beli sego kucing, punya apa? Ini tidak ada labelnya, sego kucing kan makanan kita ya. Sego simo kan tidak ada sini. Beli nasi kucing hukumnya boleh, bisa itu beli nasi kucing menjadi wajib. Kapan Bapak? Hari 3 malam tidak apa? Makan. Maka beli nasi kucing yang ada di depan itu jadi apa Pak? Wajib. Itu karena boleh. Boleh itu hukumnya mengikuti hukum apa Pak? Tujuan sama. Maka berkutatnya pada dua, tujuan dari memboikot tersebut dan maslahat apa yang akan diperoleh dari apa Pak? Memboikot tersebut. Maka diterangkan oleh para ulama, ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena berkutatnya pada maslahat dan goyah, maka perlu ditinjau produk tersebut. Jadi tidak perlu rata. Ya, tidak semuanya pokoknya dari Yahudi kita apa? Boikot tidak. Karena maslahat dan maslahat madarat dan juga tujuan. Bila produk tersebut adalah produk yang kalau diboikot justru menyusahkan apa? Kaum muslimin. Justru menyusahkan apa? Kaum muslimin. Contoh misalnya ya, ada produk terafiliasi dengan apa Pak? Perusahaan apa? Yahudi. Nih gawe nih buatnya di mana Pak? Di Indonesia. Bahan bakunya di mana? Dari Indonesia. Karyawannya orang Indonesia. Yang beli orang Indonesia. Kita boikot PHK. Besok apa? Karyawannya, padahal itu mayoritas karyawannya adalah apa? Muslim. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka kalau produk yang seperti itu, kalau kita boikot malah justru apa Pak? Malah bagi kaum muslimin, maka yang lebih baik tidak kita boikot. Itu yang pertama. Jadi kalau diboikot produk tertentu yang akan justru madharat untuk kaum muslimin, karena tidak boleh ya izalatu al-munkar bil munkar. Tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran yang lain, itu kan tidak boleh kan seperti itu. Makanya seperti ini tidak kita boikot. Ya. Nah, yang kedua, atau kaum muslimin belum bisa berlepas diri dari produk tersebut, maka ini juga tidak apa dibolehkan. Contoh misalnya ya, misalnya atau apa ya, bro, saya mau ke rumahmu, ya kan? Tapi saya belum tahu di mana. Ya, tolong jangan dulu dipapak, zaman dulu, ya kan? Tolong dia Pak, dipapak, zaman jadul itu. Nah, zaman sekarang tolong. Saya baru kemarin itu ya, baru kemarin, ya kan? Ustaz mau sholat di rumah. Keliru kemana? Ke kuasa dulu. Menjenengan ke kuasa satu saja tinggalnya di kuasa 2. Oh, di
dua-dua nggak tahu usah tolong. Sherlock. Ya kan? Kita pakai apa Sherlock dua-dua? Iya. Aplikasinya apa Pak? WhatsApp ya kan? Satu WhatsApp. WhatsApp itu punyanya siapa? Punya siapa? Mark Zuckerberg ya. Enggak jenenge kan? Gitu. Ya kan itu. Yang kedua, aplikasinya Sherlock itu pakainya apa Pak? Berarti nanti Pak? Google Map. Ya kan? Google. Ya kan gitu. Ya kan? Wah, kamu tuh enggak mau apa? Enggak mau apa? Boikotnya gitu. Karena ini produk yang kaum muslimin belum apa Pak? Belum bisa berlepas diri darinya. Ya kan? Gitu. Ya kajian. Ini pakai apa ini Pak? Kajian ini pakai apa ini Pak? Ngelahnya pakai apa Pak? Budak siapa itu? Ya kan seperti itu. Maka karena hukum asalnya boleh, maka berkutatnya satu maslahat, dua goyah. Namun pada produk-produk yang nyata-nyata kalau kita boikot ada pengaruhnya bagi kita dan mungkin ada apa efek signifikan bagi apa saudara-saudara kita, maka lebih baik selayaknya ya dianjurkan maka kita untuk apa memboikot. Contohnya misalnya orang sudah kecanduan kopi yang mahal itu Pak. Kopi apa Pak? Kecanduan kulino gitu ya. Kopi kalau kopi yang mahal ya brand tertentu. Ya kok pindah ke brand-brand lokal ya misalnya itu. Karena dalam rangka ya kita empati kepada apa Pak? Saudara kita misalnya seperti itu. Ya kan? Jadi sekali lagi ya itu karena hukum asalnya boleh berkutatnya kepada maslahat. Kalau itu maslahat kita laksanakan, kalau madharat maka justru tidak kita laksanakan. Lalu muncul pertanyaan, boikot itu mana dalile? Ya, coba zaman Nabi apa sudah ada Pak? Boikot. Siapa mau tahu apakah ada riwayat? Ternyata boikot ini tidak hanya zaman kita ini, sejak zaman Nabi itu sudah ada. Maksudnya zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah terjadi. Yaitu riwayat dari sahabat yang mulia Tsumamah ibnu Affan. Jadi Tsumamah bin Affan ini adalah tadinya itu adalah orang non-muslim. Ya, ditangkap, ditawan. Ya, ditawan lalu diikat di mana? Di tiang masjid Nabawi. Ya, Tsumamah ini. Lalu ketika ketemu Rasulullah ditanya, ya kan, bagaimana? Ya, intun ya kan? Kalau kamu mau kasih saya itu nikmat kasih. Kalau enggak kesempatan oleh karena seperti itu ditinggal sama kanjeng Nabi. Besok lagi ditanya, ya bagaimana keadaan? Sama jawabannya Tsumamah. Terus sampai beberapa hari seperti itu terus. Akhirnya Rasulullah menjawab, sudah bebaskan siapa? Tsumamah, bebaskan. Lalu dibebaskan. Tsumamah ini menyangka nyawanya ini sudah apa? Pasti akan apa? Berakhir. Tadi itu dipending sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma ingin menyiksa dia. Ternyata malah apa? Dibebaskan. Langsung Tsumamah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau dulu orang yang paling aku benci. Sekarang engkau orang yang paling aku cinta. Wa dinuka abghadu dina ilaih. Agamamu itu dulu agama yang paling aku benci. Sekarang agama menjadi agama yang aku apa? Paling aku cintai. Lalu Rasulullah, ya udah kalau gitu kamu umroh lah. Kamu apa? Umroh lah. Disuruh oleh baginda Nabi untuk umroh kemana? Mekah. Tsumamah bin Affan ini penghulunya atau orang ini bahasa Jawa ini bantongan atau pemimpin ya suatu kaum, yaitu diterangkan Ahlul Yamamah. Jadi penduduk Yamamah itu pemimpinnya namanya Tsumamah bin Affan, ya bin Affan. Lalu beliau pun umrah, diterangkan falamma qadima Tsumamah ibnu Affan sayyidu Ahlul Yamamah Makkah li umratin wa qad aslama min qablu. Tatkala Tsumamah sudah sampai di Mekah ya untuk umrah, dan beliau ini adalah pembunuhnya, pemimpinnya Ahlul Yamamah.
sampai di Mekah untuk umroh, dia sudah masuk Islam. Qala lahu qail, ada orang yang berkata kepada Sumamah ini, Sumamah, kamu murtad ya? Kami dengar kamu sudah apa? Murtad. Maksudnya itu tadinya kafir, sekarang apa? Masuk. Kamu murtad ya? Qala, apa jawaban Sumamah? Qala, tidak. Walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Aku tidak murtad. Aku itu masuk Islam. Aku masuk Islam bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau mengatakan, "Wala wallahi, demi Allah," kata beliau. Sumamah ibn Affan mengatakan, "Demi Allah," kata beliau, "la ya'tikum minal yamamah habbatu hintatin." Demi Allah, tidak akan satu biji pun gantung akan sampai kepada kalian wahai penduduk Mekah dari Yamamah. Gak bakal apa? Sampai kepada kalian. Alias siapa yang diboikoti bantu. Ya. Hatta ya'tana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi karena transaksinya tadi apa Pak? Hukum asalnya apa tadi? Boleh. Ya boleh saja seseorang itu akan memboikot, termasuk Sumamah ibn Affan ini ya memboikot, tidak mau menjual gandumnya walaupun sebiji kepada penduduk Mekah karena sikap penduduk Mekah terhadap beliau dan juga Islam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang selanjutnya, kendati pun demikian, yaitu hukum asal memboikot tadi apa boleh, maka dilihat maslahat dan manfaatnya. Ada produk-produk yang wajib diboikot. Apa Pak? Wajib apa? Diboikot. Apa itu? Yaitu produk-produk yang merupakan lambang dan syiar dari apa? Agama ataupun kelompok yang mengusung apa? Islam, ya kan? Contoh misalnya tidak boleh ya, kita membeli produk berupa apa? Misalnya apa? Salib, kandungan kunci apa? Salib. Itu kandungan kunci salib, toleransi, bineka tunggal ika, misalnya gitu ya. Beli kandungan kunci apa? Bintang apa itu? Yang bintang apa? Kredit dengan kadoknya kabeh bulan bintang, sampai kalau apa tentang dari siji kandungan kunci misalnya seperti itu, tidak boleh ya, karena itu syiar apa? Agama. Nah, kalau dalam masalah agama lakum dinukum apa Pak? Ya kan, jadi kaos yang ada gambarnya ya, atau membeli produk yang kalau kita tidak beli insya Allah tidak mati gitu ya, tulisannya we love apa? Israel, ada nggak Pak? Ya kan, we stand apa itu with Palestina atau apa? We love Israel, ada nggak Pak itu? Ya produk, ya we love apa? Israel. Itu jangan dibeli yang seperti itu, ya kecuali kalau nggak beli itu apa? Mati. Misalnya seperti itu, maka nanti masuk kaidah yang sudah kita pelajari tadi kita bukan beli apa namanya atributnya, kita beli apa produknya. Itu kebetulan permen, hanya apa permen seperti itu, jangan dibeli yang seperti itu. Mana dalilnya yang menunjukkan tidak boleh ya, wajib memboikot yang seperti itu, yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita tahu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir Rasyidin al-Mahdiin, termasuk Umar bin Khattab. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah ulama Rasyidin, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada kaum muslimin yang tinggal di negara yang jauh dari Madinah, yaitu dalam keterangan ini Azerbaijan, ya kan, Rusia sana. Karena dulu Futuhat kan sampai sana. Beliau mengatakan wa iyyakum wa ziyya ahli syirki. Jangan sekali-kali kalian itu atau hindarilah ziyya ahli syirki, atribut orang-orang musyrik.
ya, tidak boleh. Sehingga yang seperti itu wajib diboikot. Hal ini juga dikeluarkan oleh fatwa ulama tentang boikot ini, ya. Di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al-Albani beliau mengatakan, "Falau kana al-Bulgariyun yatbahuna hadhihi dzabati allati nastawriduha minhum dzabhan syar'iyyan haqiqatan ana aqul la yajuzu lana an nastawridaha minhum bal yajibu alaina an nuqati'ahum hatta yataraja'u an sabki dima'i ikhwanina al-muslimin hunaka." Dia mengatakan, seandainya orang-orang Bulgaria, dulu kan kita tahu ya, orang pada abad 19 masuk abad 20 perang dunia, ya kan? Itu Masya Allah, ya kan? Kan dulu kan kekuasaan kaum muslimin sampai di mana, di Eropa, sini banyak orang muslim di sana. Ya ketika itu, ya kan, di antaranya negara Bulgaria ini, orang-orang di sana yang apa itu namanya, mengintimidasi, sama seperti sekarang orang Yahudi itu menggenosida, kan di Jakarta itu sampai 10.000 orang sama itu, jadi brosur nanti, banyak sekali. Bahkan dijadikan perangko, apa namanya Pak? Perangko itu, ketika ada kaum muslimin yang meninggal dan seterusnya difotokan di perangko. Nah, itu masih ada di koleksi orang-orang yang membuatkan perangko, namanya apa? Ya, tenis itu ya. Ada itu, browsing itu ada kan, ya kan, alhamdulillah. Beliau mengatakan ini zamannya Syalbani, kan, seperti itu. Seandainya orang Bulgaria itu ketika menyembelih ternak-ternak yang diekspor, yang kita impor dari mereka, seandainya kata beliau menyembelihnya dengan sembelihan syar'i, maka aku katakan, kata beliau, maka aku berkata, Syalbani mengatakan, aku berkata, la yajuzu, sudah boleh kita mengimpor dari mereka. Bahkan wajib atas kita untuk memboikot mereka sampai mereka terkena efeknya, sehingga tidak menumpahkan darah saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Ya, fatwa dari siapa? Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, padahal ya kita tahu orang Bulgaria itu ya muslim menyembelihnya pernah dengan sembelihan tidak syar'i. Beliau mengatakan seandainya menyembelihnya dengan apa? Yang syar'i sekali pun tidak boleh kita mengimpor dari mereka. Oleh karena itu pembahasan selanjutnya jangan dicampur adukkan. Kamu memboikot, berarti kamu mengharamkan apa yang Allah haramkan. Boikot tidak sama dengan apa Pak? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Perlu dibedakan. Bukan berarti seseorang yang enggan, tidak mau memakai produk tertentu, termasuk produknya non-muslim, lebih spesifik lagi orang Yahudi, lantas dianggap mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Tidak demikian. Membeli suatu produk atau tidak membelinya adalah hak. Beli atau tidak beli adalah apa? Hak kita, ya kan? Itu adalah hak seseorang. Tidak ada kaitannya dengan mengharapkan apa yang Allah halalkan. Masa ya ketika barang dagangan kita tidak dibeli seseorang, lalu apa? Ia memilih produk sejenis yang dekat dengan kita, tidak beli produk kita, lalu dekat apa Pak? Yang penting kalau Mas, kamu kok nggak beli produk saya? Kamu mengharapkan apa yang Allah? Kan nggak bisa seperti itu. Kalau bahasa peribahasanya jauh panggang dari apa Pak? Sehingga klaim ya ketika ada orang memboikot dianggapnya apa? Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu tidak tepat. Kecuali ya kalau dia meyakini produk-produk tersebut yang aslinya secara produk dia halal, dia yakini itu apa? Haram, itu ya sama, ya kan? Seperti itu. Ya, oleh karena itu perlu dicatat yang pertama, ya kesimpulan dari pembahasan kita, baik itu menjual atau membeli produk orang non-muslim, orang kafir, ya lebih spesifik orang Yahudi, itu hukum asalnya apa kita? Boleh. Hukum asalnya apa? Boleh.
boleh, sehingga tidak boleh kita itu mencela, mengolok-olok. Mungkin ya ada saudara kita muslim masih apa Pak? Masih apa Pak? Membeli produk yang terafiliasi kemana Pak? Orang yang buku pasangan apa sih Pak? Boleh, ya kan? Nah, gitu. Yang selanjutnya, tidak boleh kita itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, ya kan? Tidak boleh. Yang selanjutnya, ya kan? Boikot itu adalah apa? Nah, bila itu adalah hak, maka ya tadi yang kita sudah bahas, tidak boleh kita itu mengintimidasi hak orang lain, ya kan? Kita cemooh, tidak memboikot dan juga tidak, ya kan? Seperti itu. Maka selama itu hukumnya boleh, tidak menjadi wajib. Boikot itu tidak menjadi apa Pak? Wajib sampai apa Pak? Ada ketetapan resmi dari mana Pak? Pemerintah. Maka kita jangan termakan hoax. Ada produk-produk yang diharamkan apa Pak? MUI, ada kan? A, B, C, D, E, tulisannya produk-produk yang diharamkan apa? MUI, dalam rangka untuk boikot. Ya, kalau kita menjadi orang yang cerdas gitu ya, kita langsung protek saja kemana Pak? Webnya MUI. Ternyata di situ tertulis yaitu Fatwa Nomor 83 tahun 2023 8 November ada namanya. Itu apa? Rekomendasi. Apa Pak? Rekomendasi. Bukan sebuah apa ini Pak? Amal sebuah perintah apa? Umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel, ya kan? Serta yang mendukung penjajahan dan zionisme, gitu, ya kan? Maka selanjutnya kita yang ikut turut serta. Namun ketika kita menemui apa Pak? Ada yang misalnya kok nggak boleh, jangan dielek, jangan dicemooh. Kita ajak monggo, kan? Mengajak itu bagian dari apa? Jihad. Karena jihad itu adalah ada 3. Apa Pak? Bil qala, bil lisani wal qala. Yang kedua adalah bil man. Yang ketiga adalah bil nafsi. Jihad dengan ucapan. Jihad dengan apa Pak? Ucapan termasuk pena, tulisan. Yang kedua jihad dengan harta. Nah ini diantaranya. Tidak membeli apa Pak? Produk yang itu mendukung ya pembantian terhadap saudara kita di mana? Palestina, dan penjajahan terhadap mereka. Yang terakhir adalah jihad dengan apa namanya? Jiwa raga. Tentunya ini adalah untuk saudara-saudara kita di sana, ya kan? Seperti itu. Jadi di sini hanya dikatakan dihimbau. Maka kalau ada tulisan yang mulai mengharamkan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa kita mencolok, ya kan? Apa itu Pak? Namanya apa itu? Sehingga sudah ada apa namanya itu klarifikasi ya, maksudnya itu adalah berita hoax dan seterusnya. Ya, karena di antara munculnya hadis maudhu itu hadis hoax. Hadis apa? Hadis hoax. Hadis maudhu, hadis palsu itu kan hoax kan gitu kan? Hadis palsu, ya, hadis maudhu di antaranya adalah bukan hanya hadis palsu itu muncul karena ada orang benci kepada Islam, tidak. Di antaranya diterangkan dalam kitab misalnya Nubatul Fikar atau syarahnya atau lengkapnya diterangkan di situ. Di antara sebabnya adalah karena ingin menggait simpati. Menggait simpati itu ingin kebaikan, tapi caranya Bapak salah. Ya, itu sama. Mari kita boikot caranya dengan mencolok nama MUI, terus dilabeli MUI telah mengharamkan dan tidak pernah. Ya. Ini mengatakan yang seperti itu ya, kalau yang seperti ini akan diminta yang bertanggung-jawaban di hari ya. Terakhir kita doakan tentunya saudara-saudara di sana, saudara-saudara di Palestina, supaya diberi keteguhan sabar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga penderitaan saudara-saudara kita berkasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghancurkan angkara murka, menghancurkan keserakahan orang-orang Yahudi, dan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Semua yang benar datangnya dari Allah, apabila ada salahnya murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.